Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil laporan mengenai analisis faktor internal UMKM Delicious Moik di bidang pemasaran. Sebelum kami menjelaskan isi dari laporan ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama ada Esi Kurniawati, yang kedua Fatun Rahmawati, ketiga Niwayan Trisnayanti, keempat Nur Hayatun Nufus, dan yang terakhir Nurul Akmalia. Untuk pembaca pertama akan dibacakan oleh Esi Kurniawati. Kepada Esi dipersilakan. Latar belakang dari bisnis ini, usaha mikro kecil dan menengah barang strategi yang penting dalam Indonesia. Selain memperjuangkan pertumbuhan kerja, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM juga berkomitmen untuk mendistribusikan hasil pembangunan. Barang penting UMKM tidak hanya signifikan untuk pertumbuhan, tidak hanya untuk pertumbuhan kota-kota besar, tapi juga untuk ekonomi perdesaan. Pasca krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998, jumlah usaha kecil, menengah, dan mikro tidak berkurang, namun terus meningkat. Bahkan sebelum tahun 2012 mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja. UKM menyumbang 99,99% dari seluruh pelaku usaha di Indonesia atau 56,54 juta unit. Usaha mikro dan menengah bisa membuktikan eksistensinya dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya, ada pun masalah. Pertama, bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan oleh Delicious Moik. Kemudian yang kedua, bagaimana analisis usaha Delicious Moik. Dan yang ketiga, bagaimana analisis perilaku konsumen Delicious Moik. Adapun tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui bentuk komunikasi pemasaran Delicious Moik melalui media sosial dan langsung. Kemudian mengetahui teknik komunikasi pemasaran Delicious Moik. Kemudian yang terakhir, untuk mengetahui proses komunikasi pemasaran Delicious Moik. Adapun manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah memiliki implikasi yang luas serta cukup mendasar. Penelitian Delicious Moik memiliki pengetahuan tentang produk ini diharapkan akan menimbulkan ketertarikan. Kemudian yang kedua, konsumen dari Delicious Moik memiliki antusias yang tinggi dari setiap aktivitas yang dilakukan dalam Instagram Delicious Moik Official. Kemudian kemampuan konsumen untuk berkomunikasi, mengenal produk maupun keluhan dengan memanfaatkan media sosial secara lebih mudah dan efektif. Selanjutnya, kemudian manfaat akademis, yaitu penelitian ini diharapkan memberikan manfaat akademis, yaitu pertama, penelitian ini dapat memberikan sumbangan dan pengembangan ilmu komunikasi. Yang kedua, dapat menambah literatur ilmiah yang berkaitan dengan ilmu komunikasi, khususnya di bidang public relation. Kemudian yang ketiga, memberikan penambahan ilmu mengenai pemanfaatan media sosial sehingga dapat bermanfaat dalam variasi penggunaan media sosial oleh public relation. Praktis.
Yang pertama, secara praktis, penelitian ini menjadi sarana untuk menimba pengalaman baru dalam mengenal dunia kerja atau public relation dan pemanfaatan media public relation bagi perusahaan yang bersangkutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Deleuze mengenai pemanfaatan media sosial Instagram sebagai media public relation dan merupakan wacana bagi perusahaan tersebut dalam menghadapi persaingan yang ketat. Kemudian yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan, pemikiran, dan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi penelitian komunikasi lain ke depannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan berusaha menjadi bahan pertimbangan dalam bahan referensi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan dunia kuliner. Selanjutnya, itu Profit Deleuze. Deleuze usaha yang bergerak dalam bidang kuliner, khususnya donat dan burger. Dan sudah berdiri sejak tahun 2017. Usaha ini berdiri didorong oleh motivasi ingin menghadirkan kualitas dengan harga lebih terjangkau dan dapat menjangkau segmen pasar menengah ke bawah. Perusahaan Deleuze memproduksi donat yang berlokasi di rumah pemilik yang bernama Kak Sandi. Deleuze memiliki 3 outlet yang tersedia di kota Mataram, yang diantaranya yang berada pada Jalan Mesir No. 22 Babakan, depan Puskesmas Babakan. Kemudian ada di Jalan Bung Karno nomor 24 Panggutan, depan Rumah Sakit Kota. Kemudian ada juga di Jalan Pro Aminoto Semarang. Lanjut. Slide 6. Adapun manfaat usaha yang terbagi menjadi 2, yaitu manfaat ekonomi dan manfaat sosial. Yang dimana manfaat ekonomi usaha donat ini cukup menjanjikan karena keuntungan yang didapat cukup besar. Deleuze menawarkan dan memberikan kemudahan bagi pelanggan dengan memberikan harga yang lebih dengan produk yang tidak murahan. Dengan kata lain, kualitas produk selalu dijaga dan dijamin kesehatannya. Dengan usaha diharapkan dapat memberikan keuntungan. Kemudian manfaat sosial terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama, bagi pemilik, dengan melihat peluang ini diharapkan usaha ini dapat berkembang ke berbagai daerah bahkan ke luar negeri. Usaha donat kelentang ini cukup menjanjikan bagi kita karena masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang belum menikmati enaknya donat kelentang ini, sehingga kita dapat memasarkannya ke daerah tersebut. Kemudian yang kedua, bagi masyarakat dengan adanya donat kelentang ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu juga secara tidak langsung dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, karena apabila usaha ini telah berkembang, maka kebutuhan tenaga kerja untuk membantu dalam melancarkan usaha. Adapun produk, perusahaan produk Moik menjual donat dengan berbagai varian dan juga menjual produk lain selain donat seperti kue-kue, salad hingga minuman. Berikut ini rincian produk Deleuze Moik. Itu donat yang memiliki 16 varian: ceres, tiramisu, mango, kacang, strawberry, coklat block, coklat almond, coklat ceres, green tea, keju, blueberry, kopi white vanilla, coklat dan minuman tersedia berbagai varian rasa. Ini saya serahkan ke moderator.
Baik, slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peluang bisnis. Peluang bisnis yaitu Delicious Milk merupakan UMKM yang berdiri sejak tahun 2017. Seiring berjalannya waktu, usaha ini semakin berkembang pada saat pandemi COVID-19 2020. Di saat kebanyakan toko kue tutup, namun Delicious Milk tetap membuka toko saat pandemi tahun 2020 banyak mendatangkan pelanggan bagi Delicious Milk. Karena di saat kebanyakan toko kue tutup, pelanggan akan mencari toko terdekat untuk membeli kue atau donat di Delicious Milk. Donat dari Delicious Milk juga banyak digemari oleh banyak orang karena rasanya yang lezat dan memiliki tekstur yang lembut. Sampai sekarang pun tahun 2022, usaha ini semakin berkembang, dapat dibuktikan dengan banyaknya pelanggan dari Delicious Milk. Ownernya mengatakan mereka dapat menjual donat hingga 150 PCS per hari. Kemudian pemasaran dan perilaku konsumen. Pemasaran bagi seluruh pelaku bisnis adalah suatu kegiatan yang sangat penting karena berpengaruh bagi kelangsungan hidup, laba, dan pertumbuhan. Pemasaran adalah salah satu kegiatan dalam perekonomian yang membantu dalam menciptakan nilai ekonomi. Nilai ekonomi itu sendiri menentukan harga barang dan jasa. Faktor penting dalam menciptakan nilai tersebut adalah produksi, pemasaran, dan konsumsi. Pemasaran menjadi penghubung antara kegiatan produksi dan konsumsi. Selanjutnya, adapun strategi pemasaran Delicious Milk dalam meningkatkan volume penjualan. Yang pertama, kualitas produk. Strategi pemasaran yang telah ditetapkan Delicious Milk dalam meningkatkan kemampuan bersaing produk dan meningkatkan volume penjualan yaitu sebagai berikut. Pertama, riset dan analisis pasar. Riset dan analisis pasar pada barang konsumsi biasanya tidak menjadi suatu masalah dikarenakan konsumen atau pembelinya cukup banyak. Yang kedua, keputusan tentang produk yang dihasilkan. Pada barang konsumsi, dalam pengambilan keputusan tentang produk yang dihasilkan sangat memperhatikan rasa dan bentuk fisik produknya. Hal itu dikarenakan keberlanjutan penjualan kepada konsumen akhir tergantung dengan rasa dan bentuk fisik produk tersebut yang menarik minat konsumen untuk membelinya. Selain itu, faktor lainnya adalah yang berkaitan dengan nama produk, kemasan, dan kebersihan. Next. Selanjutnya, adapun upaya yang dilakukan Delicious Milk agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik dan optimal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berinovasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait dengan upaya yang dilakukan Delicious Milk agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik dan optimal. Adapun upayanya sebagai berikut. Yang pertama, berinovasi terhadap produk yang dihasilkan, salah satunya dengan menambah variasi topping donat yang beragam. Yang kedua, kemasan produk dibuat lebih menarik dan selalu mengutamakan kebersihan. Dan yang terakhir, memberikan pelayanan yang baik dan ramah serta mau menerima masukan dan kritik atau komplain dari konsumen atau pelanggan terhadap produk yang dihasilkan. Kemudian komunikasi bisnis. Komunikasi pemasaran mampu membentuk ekuitas merek dan penjualan produk. Dalam perkembangan lingkungan, komunikasi pemasaran yang perubahannya sangat cepat. Komunikasi pemasaran melalui iklan bukanlah satu-satunya atau bahkan yang paling penting dalam membentuk ekuitas merek dan mendorong penjualan. Namun dengan melalui bauran komunikasi pemasaran yang dilaksanakan secara terintegrasi dapat meningkatkan ekuitas dan mendorong penjualan. Selanjutnya, adapun strategi komunikasi bisnis yaitu yang pertama, iklan, yaitu semua bentuk terbayar dari presentasi non-personal dan promosi ide, barang atau jasa melalui sponsor yang jelas. Yang kedua, promosi penjualan, berbagai intensif jangka pendek untuk mendorong percobaan atau pembelian produk atau jasa. Yang ketiga, hubungan masyarakat dan publisitas, beragam program yang dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk individunya.
Yang keempat, pemasaran langsung, internet untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau meminta respons atau dialog dari 5 pelanggan dan prospek tertentu. Yang kelima, pemasaran interaktif, kegiatan dan program online yang dirancang untuk melibatkan pelanggan atau prospek secara langsung atau tidak langsung, meningkatkan kesadaran, memperbaiki citra, atau menciptakan penjualan produk dan jasa. Yang keenam, pemasaran dari mulut ke mulut, komunikasi lisan, tertulis, dan elektronik antara masyarakat yang berhubungan dengan keunggulan atau pengalaman membeli atau menggunakan produk atau jasa. Yang terakhir, penjualan personel, interaksi tatap muka dengan satu atau lebih pembeli prospektif untuk tujuan melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan pengadaan pesanan. Dalam kegiatan pemasaran dibutuhkan komunikasi yang baik kepada investor atau konsumen agar produk bisa diterima sepenuhnya. Jika komunikasi yang terjalin tidak efektif, baik antara pemimpin, karyawan, atau pelanggan, kesempatan untuk sukses bisa saja hilang. Mengingat mengelola orang dan membangun hubungan dengan baik tentu memerlukan komunikasi yang tepat. Dalam komunikasi pemasaran tidak saja sebagai alat untuk melakukan kontak hubungan dengan para konsumen dan calon konsumen. Komunikasi pemasaran juga sebagai alat untuk menjamin dapat berhubungan dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Berikut untuk analisis SWOT. Analisis SWOT untuk menemukan strategi pengembangan usaha Donat Delicious Moik Babakan. Analisis SWOT menurut Suryatama 2014 adalah sebuah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Berikut beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam mengambil keputusan, antara lain yang pertama, kekuatan atau strength. Kekuatan adalah unsur-unsur yang dapat diunggulkan oleh perusahaan tersebut seperti halnya keunggulan dalam produk yang dapat diandalkan, memiliki keterampilan dan berbeda dengan produk lain, sehingga dapat membuat lebih kuat daripada persaingan. Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain yang membedakan terhadap pesaing. Kekuatan adalah kompetensi khusus yang memberikan keunggulan bagi perusahaan di pasar. Kekuatan terdapat pada sumber daya, keuangan, citra, kepemimpinan pasar, hubungan pembeli pemasok, dan faktor-faktor lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Niwayan.
Mulai. Baik, yang merupakan ancaman dari delisismoi yang pertama adalah pesaing bisnis yang sejenis. Pesaing merupakan salah satu ancaman dari faktor eksternal suatu perusahaan. Apabila suatu perusahaan mampu bersaing, maka pesaing bisa menjadikan alat cambuk untuk lebih meningkatkan usahanya agar lebih berkembang. Di kota Mataram, Donat Delicious Moi bahkan lebih menjaga produknya agar tetap baik dan berkualitas. Yang kedua yaitu kenaikan harga bahan baku produksi. Bahan baku produksi yang digunakan untuk membuat donat seringkali mengalami kenaikan. Solusi yang dilakukan Donat Delicious Moi babakan ini apabila mengalami kenaikan pada bahan baku donat, itu mereka biasanya dengan menaikkan harga produk donatnya. Selanjutnya adalah analisis lingkungan internal usaha Delicious Moi. Analisis lingkungan internal ini diperlukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan bersaing perusahaan dengan melakukan proses identifikasi terhadap berbagai faktor-faktor yang ada dalam area fungsional usaha, meliputi manajemen, pemasaran, produksi, pengembangan, serta sistem informasi manajemen. Yang pertama ada manajemen, yaitu sebuah proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan bekerja secara bersama-sama dengan orang-orang dan sumber daya yang dimiliki organisasi. Manajemen dalam perusahaan akan dapat memperbaiki kinerja perusahaan jika memiliki perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan yang baik. Lanjut slide 16. Slide 16. Paton, kedengeran nggak suara saya? Bisa? Iya, lanjut. Oh iya ya. Selanjutnya yang kedua itu pemasaran. Pemasaran adalah yang kedua adalah pemasaran. Pemasaran adalah bidang penting bagi suatu usaha, karena bidang pemasaranlah yang secara langsung bersentuhan dengan konsumen. Pemasaran merupakan suatu usaha yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan produknya di pasaran dan memperoleh keuntungan dari penjualan produknya yang menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu usaha. Pasar sasaran yang dituju oleh Donat Delicious Moi adalah semua golongan masyarakat dengan harga yang ditawarkan sangat terjangkau. Selanjutnya itu analisis lingkungan usaha Delicious Moi. Analisis lingkungan Delicious Moi dari hasil penelitian, faktor eksternal perusahaan yang dapat yang kedua adalah pemasaran. Pemasaran adalah bidang penting bagi suatu usaha, karena bidang pemasaranlah yang secara langsung bersentuhan dengan konsumen. Pemasaran merupakan suatu usaha yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan produknya di pasaran dan memperoleh keuntungan dari penjualan produknya yang menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu usaha. Pasar sasaran yang dituju oleh Donat Delicious Moi adalah semua golongan masyarakat dengan harga yang ditawarkan sangat terjangkau. Selanjutnya itu analisis lingkungan usaha Delicious Moi. Analisis lingkungan Delicious Moi dari hasil penelitian, faktor eksternal perusahaan yang dapat dianalisis adalah sebagai berikut. Yang pertama, aspek yang terdiri dari yang pertama adalah faktor ekonomi. Keadaan ekonomi Kota Mataram memberikan pengaruh pada penjualan usaha. Pada saat ekonomi Kota Mataram baik, penjualan pun menjadi itu adalah pemasaran. Pemasaran adalah bidang penting bagi suatu usaha karena bidang pemasaran lain secara langsung bersentuhan dengan konsumen. Pemasaran merupakan suatu usaha yang dilakukan perusahaan untuk
mempertahankan produknya di pasaran dan memperoleh keuntungan dari penjualan produknya yang menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu usaha. Pasar sasarannya yang dituju oleh donat. Donat Delicious Moi adalah semua golongan masyarakat dengan harga yang ditawarkan sangat terjangkau. Selanjutnya yaitu analisis lingkungan eksternal usaha Delicious Moi. Analisis lingkungan eksternal usaha donat Delicious Moi. Dari hasil penelitian, faktor eksternal perusahaan yang dapat dianalisis adalah sebagai berikut. Yang pertama, aspek eksternal makro yang terdiri dari pertama yaitu faktor ekonomi. Keadaan ekonomi Kota Mataram memberikan pengaruh kepada penjualan usaha. Pada saat ekonomi Kota Mataram baik, penjualan pun Mataram telah mulai modern amino, masyarakat tentang donat akan meningkat. Yang ketiga itu faktor teknologi. Dari segi produksi usaha donat Delicious Moi tidak banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang besar, karena alat-alat yang digunakan masih memadai dan tidak ada baik. Selanjutnya yaitu faktor teknologi. Jadi produksi usaha donat Delicious Moi tidak banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang sebagai berikut. Yang pertama, aspek eksternal makro yang terdiri dari pertama yaitu faktor ekonomi. Keadaan ekonomi Kota Mataram memberikan pengaruh kepada penjualan usaha. Pada saat ekonomi Kota Mataram baik, penjualan pun Mataram telah mulai modern amino, masyarakat tentang donat akan meningkat. Yang ketiga itu faktor teknologi. Dari segi produksi usaha donat Delicious Moi tidak banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang besar, karena alat-alat yang digunakan masih memadai dan tidak ada baik. Selanjutnya yaitu faktor teknologi. Jadi produksi usaha donat Delicious Moi tidak banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang pesat, karena alat-alat yang digunakan masih memadai dan tidak ada kendala mengenai hal tersebut. Kemajuan teknologi mungkin berpengaruh terhadap cara pemasaran. Donat Delicious Moi yang awalnya hanya secara offline, sekarang usaha donat Delicious Moi merambah ke dunia online atau digital marketing untuk meningkatkan penjualannya, seperti penggunaan sosial media sebagai alat untuk promosi dan penjualan. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Hayatun Nufus. Kepada Nufus dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan faktor demografi. Kota Mataram yang merupakan pusat meningkatnya penduduk pendatang, terutama untuk mereka yang merupakan tua, akan memberikan peluang kepada perusahaan. Karena pada umumnya generasi milenial merupakan target yang potensial. Selanjutnya, posisi bersaing. Perusahaan berada pada posisi kurang baik dalam persaingan. Perusahaan belum mampu dan mengetahui informasi cukup tentang para perusahaan, karena masih belum melakukan strategi digital marketing, hingga strategi yang dilakukan masih belum maksimal dampaknya. Yang kedua, aspek eksternal mikro. Yang pertama, persaingan industri. Data dari usaha-usaha donat yang mulai menjamur di Kota Mataram. Yang kedua, produk substitusi, karena adalah
pun banyak dan beragam, mulai dari kue tradisional dan lain-lain. Pelanggan bisa alih dengan produk donat atau kue lainnya. Selanjutnya, daya tawar pembeli. Perusahaan ini memiliki beberapa pelanggan. Mana tadi? D, C. Ya, baca judul aja. Bisa dimulai? Selanjutnya C, daya tawar pembeli. Selanjutnya daya tawar pemasok bahan baku dari perusahaan ini mampu memenuhi kebutuhan produksi perusahaan posisi bersaing. Selanjutnya perusahaan berada pada posisi kurang baik dalam persaingan. Next slide. Selanjutnya modal usaha. Dalam operasionalnya, pemilik melakukan pembukaan secara sederhana dengan melakukan pencatatan yang dilakukan pemilik usaha. Yang pertama, pengembangan. Yang kedua, sistem informasi. Selanjutnya, promosi. Promosi adalah suatu aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh seseorang ataupun perusahaan kepada masyarakat luas. Next slide. Promosi yang dilakukan oleh Donat Delicious Moik saat ini dengan menggunakan media sosial. Karena dengan kemajuan teknologi yang mengubah tatanan hidup masyarakat, memilih media sosial sebagai cara promosi yang dianggap tepat pada masa modern sekarang. Selanjutnya, analisis perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah kebiasaan individu, kelompok, atau organisasi yang terkait dengan aktivitas pembelian, penggunaan, dan pembuangan barang serta jasa. Next slide. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, personal. Yang kedua, sosial. Yang ketiga, psikologis. Next slide. Yang keempat, budaya. Yang kelima, ekonomi. Adapun manfaat analisis perilaku konsumen. Yang pertama, memahami perbedaan berbagai kelompok konsumen. Yang kedua, merancang program marketing yang sesuai. Yang ketiga, memprediksi tren pasar. Next slide. Yang keempat, meningkatkan daya saing dengan kompetitor. Yang kelima, tiap konsumen membutuhkan bentuk layanan yang berbeda. Next slide. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Untuk kesimpulan dan sarannya akan dibacakan oleh Nurul Akmalia. Baik, terima kasih moderator. Di sini jadi kesimpulan dari analisis faktor internal pada Delicious Moik di bidang pemasaran adalah strategi pemasaran mempunyai peranan penting untuk mencapai keberhasilan usaha. Oleh karena itu, bidang pemasaran berperan besar dalam merealisasikan rencana usaha. Hal ini dapat dilakukan jika perusahaan ingin mempertahankan dan meningkatkan penjualan produk atau jasa yang mereka produksi dengan melakukan penerapan strategi pemasaran yang akurat melalui pemanfaatan peluang dalam meningkatkan penjualan, sehingga posisi atau kedudukan perusahaan di pasar dapat ditingkatkan atau dipertahankan. Analisis perilaku konsumen diperlukan untuk memahami kebutuhan akan produk yang diinginkan dari konsumen tersebut. Perilaku konsumen terdiri dari bagaimana emosi, sikap, dan preferensi konsumen mempengaruhi perilaku pembeli. Mempelajari konsumen, memberikan instruksi untuk meningkatkan atau memperkenalkan produk atau jasa, menetapkan harga, merancang saluran, menyusun pesan, dan mengembangkan kegiatan pemasaran lainnya. Untuk bertahan dalam persaingan bisnis, Delicious Moik secara konsisten dipaksa untuk memodifikasi dan berinovasi
untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi yang terus berubah sebagai segmen sasaran konsumen. Sangat penting untuk memahami kualitas dan kepuasan layanan seiring dengan keinginan pelanggan. Tingkat pelanggan kepuasan merupakan indikator penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu pasar produk atau jasa di masyarakat, di mana dalam menentukan tingkat kepuasan terdapat beberapa indikator seperti keinginan, harapan, dan kebutuhan, di mana kebutuhan harus melebihi harapan konsumen agar konsumen merasa senang jadi mereka setiap pada produk dan layanan. Oleh karena itu, informasi tentang perilaku konsumen menjadi penting untuk dipelajari dan diperlukan untuk menentukan keputusan dalam mengembangkan dan pemasaran produk. Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian kepuasan konsumen terhadap donat Delicious Moik di Kota Mataram sebagai berikut. Yang pertama, untuk lebih meningkatkan frekuensi pembelian konsumen disarankan kepada produsen untuk mempertimbangkan menambah varian rasa dan lebih meningkatkan variasi ukuran donat. Kedua, selain itu, disarankan kepada pengelola toko donat Delicious Moik di Kota Mataram untuk meningkatkan pelayanan khususnya dari aspek kenyamanan ruang tunggu dan memperhatikan area parkir untuk konsumen yang datang. Ketiga, dalam strategi pemasaran produknya secara online lebih meningkatkan desain kreatif pada sosial medianya agar lebih banyak menarik pelanggan serta dapat unggul dari pesaing. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.